saat ini kita akan memulai PMO kita. Ini PMO pertama ya, dalam situasi yang baru gitu. Biasanya PMO ini bagi teman-teman belum terbiasa, memang biasanya PMO hanya dilakukan oleh sekolah gitu ya, bersama dengan komite pembelajaran, guru komite pembelajaran, misalnya Miss Vivi yang sudah biasa melakukan PMO. Kalau yang sebelumnya sekarang seperti itu ya, bersama dengan fasilitator, dengan pengawas. Kami untuk ini di tahun ketiga ini, maka PMO dilakukan sendiri sekolah. Dikira mungkin di sini. Ya, dilajak dari tadi ya. Mungkin langsung saja nanti bisa membantu, Miss Vivi tetap di sini ya. Baik, kita akan melakukan PMO pertama kali untuk guru-guru bisa mengikuti PMO. Jadi mulai dibiasakan untuk kegiatan seperti ini. Kita akan lakukan 2 bulan sekali, ada berikutnya di Oktober seperti itu. PMO itu Project Management Office adalah untuk membahas perkembangan yang ada gitu ya, yang sudah kita lakukan gitu, baik dalam banyak semua sisi, dalam sisi SDM, juga pembelajaran, pengembangan sekolah, seperti itu yang akan kita diskusikan di dalam PMO ini. Jadi kita akan melihat bagaimana capaian-capaian kita, terutama kendala apa yang kita hadapi, karena ini menjadi penting ya, kendala yang kita hadapi dalam melakukan pembelajaran ya secara keseluruhan, dari pribadi ataupun dari kondisi kelas, dari murid, orang tua, semuanya, kemitraan. Ini yang akan kita diskusikan di dalam PMO. Dan dari kendala itu kita akan mencari solusi bersama sehingga pada bulan-bulan berikutnya semuanya bisa menjadi lebih baik. Seperti itu kira-kira untuk PMO. Dan hari ini kita berterima kasih sekali Bu Ida bisa hadir di dalam PMO. Jadi Bu Ida adalah pengawas kita. Bagi teman-teman yang belum pernah bertemu dengan Bu Ida, mungkin mestinya belum pernah. Nah, Bu Ida adalah pengawas kita untuk program sekolah penggerak. Jadi kita dibersamai sudah sejak tahun pertama hingga saat ini. Nah, nanti kita di sini akan sama-sama berdiskusi. Jadi ini sifatnya bukan ini ya, ada yang diajarin, ada yang ngajar, bukan, tapi kita berdiskusi. Jadi diharapkan semuanya bisa secara bisa mengungkapkan gitu, bisa mengeluarkan ide, bisa mengungkapkan permasalahan, nggak usah malu-malu gitu ya. Kita semua sama-sama terbuka, sama-sama bisa belajar bersama di sini, mencari solusi bersama. Apalagi ada Bu Ida nanti akan bisa membantu kita gitu ya, seperti itu. Mungkin Ibu ada yang disampaikan untuk membuka. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Terima kasih Bu ya dan teman-teman Dewan Guru yang mana pada siang hari ini bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan PMO, yang mana di PMO nanti yang harus dilakukan oleh kepala sekolah di LMS. Di situ di LMS nanti ada berkas juga yang harus diunggah melalui instrumen PMO-nya. Nah, di dalam PMO itu memang di dalam kegiatan PMO level sekolah ini kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Permasalahan apa? Baik dari guru kelompok A, B. Nah, di situ dalam pembelajaran itu permasalahan ada di segi siswanya kan, ada di segi gurunya kan. Jadi di sana setelah kita mengetahui satu persatu permasalahan dari semua guru tentang pembelajaran dan lain-lain, itu nanti kita tentukan akan
permasalahannya di misal mungkin di anak-anak ada mungkin yang kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, di kurang fokusnya itu karena apa? Gitu ya. Kurang fokusnya karena apa? Mungkin di dalam pembelajarannya anak-anak merasa bosan, dan mungkin juga dari segi gurunya mungkin kurang memberikan respon atau kurang media dan sebagainya, sehingga anak-anak merasa bosan. Walaupun 2,5 jam di dalam kelas atau dimanapun, kalau kegiatan yang disampaikan oleh guru tidak menarik, anak akan menjadi bosan. Itu adalah salah satu contoh permasalahan. Setelah itu kita tarik akar permasalahan. Jadi akar permasalahannya apa? Mungkin anak-anak tadi kan kurang fokus, ya satu, anak kurang fokus di dalam pembelajaran. Nah, yang kedua apa? Dari segi siswa sudah, berarti dari segi guru bagaimana? Setelah itu baru kita sudah ketemu akar permasalahan, baru kita menentukan 4 topik itu tadi. Di antara satu tentang manajemen sekolahnya kah, tentang implementasi kurikulum, implementasi pembelajaran di kelas kah, entah itu iklim kah, entah itu peningkatan kapasitas guru. Nah, dari permasalahan yang sudah ada dari teman-teman, kita rangkum, kita simpulkan menjadi suatu akar permasalahan. Setelah itu baru kita tentukan topiknya. Oh, mungkin di dalam pembelajaran kurang, sehingga anak-anak kurang fokus tadi kenapa? Mungkin di dalam pembelajaran, berarti perlu implementasi pembelajaran di kelas. Kita ambil topik implementasi pembelajaran di kelas. Setelah itu baru kita fokuskan di subtopiknya. Di subtopiknya itu ada beberapa subtopik, entah itu penyusunan modul ajar, penyusunan media pembelajarannya, penyusunan modul proyeknya, atau digitalisasinya. Nah, di situ juga ada strategi yang harus dilakukan. Strategi mungkin dari segi gurunya, anak berbeda-beda model belajarnya, tipe belajarnya, sehingga perlu di strateginya yaitu pembelajaran terdiferensiasi atau media pembelajaran yang beragam. Nah, setelah itu kita sudah ketemu di fokusnya anak-anak yang tidak fokus tadi, berada di kelasnya. Setelah itu baru di peningkatan kapasitas gurunya. Di peningkatan kapasitas gurunya itu yang kita ambil subtopiknya apa? Mungkin dari penyusunan dokumen kapasitas guru. Strategi yang kita pakai mungkin diskusi antar guru, atau ada beberapa strategi kan di sana. Strateginya diantaranya ada beberapa yang memang harus kita fokuskan di situ. Mungkin di implementasi pembelajaran di kelas tadi itu ada beberapa subtopik kan. Itu kita masuk di penyusunan modul ajar, subtopiknya penyusunan ATPK atau penyusunan dokumen proyek keseluruhannya, atau penyusunan dokumen P5 atau penyusunan prosedur penilaian. Sedangkan dari subtopik tadi kita tentukan strategi. Nah, strategi ini kan sama dengan solusi. Strategi dari implementasi dari tadi, implementasi pembelajaran di kelas, di situ ada beberapa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, metode mengajar yang beragam, metode asesmen yang beragam, pembelajaran berbasis proyek, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau digitalisasi pembelajaran. Nah, kalau sudah kita tentukan tadi pembelajaran di kelas, kita ambil topik implementasi pembelajaran di kelas. Setelah itu kita masuk di gurunya, mungkin di topik yang kedua yaitu peningkatan kapasitas guru. Subtopiknya yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Nah, di sini strategi atau solusinya nanti mungkin melalui IHT berkelanjutan atau forum diskusi berbagi antar guru. Nah, di situ nantinya kita dengan bisa menyampaikan masalah-masalahnya apa. Jadi masalahnya sudah ditentukan, akar permasalahannya sudah ditentukan, topik, subtopik, dan strategi sudah ditentukan. Nah, ini nanti di 6 bulan ke depan ini yang kita bahas, yang kita fokuskan. Gitu. Jadi nanti di pelaporan kuliah terakhir tanggal 10 September nanti di LMS itu berbunyi seperti itu. Referensi pembelajarannya apa?
Jadi dirangkum antara guru ini apa, dirangkum setelah itu baru ketemu akar permasalahan. Di akar permasalahan itu nanti topiknya apa, subtopiknya apa, dokumentasinya di instrumennya itu harus diupload, dan ini juga harus difoto. Sambil difoto juga linknya juga harus disematkan di sana. Dan tidak lanjut daripada ini nantinya mungkin di penyusunan mempelajari targetnya berapa, mungkin di 1 minggu kah. Nah, penyusunan project itu targetnya sampai kapan. Nah, ini yang harus kita lakukan di pelaporannya nanti. Saya rasa seperti itu. Mungkin dari pihak Bu Devi atau Bu Devi yang fasilitatornya mungkin tidak menjelaskan. Jadi nantinya urut-urutannya seperti itu. Jadi hari ini itu sebetulnya kita adalah bukan membahas permasalahan juga, tapi kita dari permasalahan dulu ya, dari permasalahan ada, nanti kita langsung ke depannya ya, akar permasalahan dari akar nanti akan kita bahas bahan topiknya, topiknya apa, subtopiknya apa, baik dari segi siswa kelas atau dari segi guru, terserah. 4 topik itu yang cocok dengan permasalahan guru-guru itu apa. Itu jadi nanti kedepannya pelaporan yang fokus di forum IHT atau forum diskusi itu bahas itu sampai di mana permasalahan ini sudah terpecahkan. Nanti di PMO berikutnya kita tinggal meneruskan tagihan-tagihan dari guru sampai di mana. Saya rasa itu ya, silakan dulu yang bisa. Baik, tadi kita sudah cukup jelas ya teman-teman ya, yang agenda apa yang akan kita lakukan di pertemuan yang pertama ini. Nanti untuk kita kan berkait untuk kepada pertemuan berikutnya itu adalah menindaklanjuti dengan apa yang akan kita bahas dan kita tentukan dari topik-topik yang ada yang akan kita putuskan hari ini, yang akan kita rangkum di hari ini. Teman-teman mungkin ada yang masih bingung di sana? Langsung aja permasalahan teman-teman apa yang curhat. Iya, tadi kan sudah jelas, tapi ya tujuannya PMO ini yang nggak biasa kan. Ya apa? Tadi kan kita terlambat gitu, nggak boleh. Next nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan jam itu ya kita datang, karena cukup panjang. Kita butuh waktu sekitar 1,5 jam gitu untuk membahas semuanya. Kalau semakin lama kan juga tadi. Iya. Space-nya sudah 1,5 jam lebih. 1 jam. 1 jam. Saya kan datangnya sudah awal di sini. Iya, 1 jam. Ya, jadi nggak bisa. Nextnya kita harus nonton, gitu ya, untuk datang ke pertemuan ini. Baik, kita akan mulai sesi curhat yang pertama kali ya. Kita akan curhat masing-masing. Jadi kita akan saja apa misalnya, semua nggak usah sungkan. Misalnya gini, oh saya nggak mendapat bimbingan ini dari pimpinan, saya merasa perlu untuk begini, kepala sekolah begini, atau itu nggak apa-apa. Jadi apapun nggak boleh sungkan ya kita ngomong, karena tujuannya adalah supaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu bisa maju, gitu kan. Jadi nggak apa-apa, tidak. Dan yang tadi misalnya disebutkan namanya di antara kita, gitu ya, juga tidak boleh mengambil itu sebagai sesuatu yang gimana gitu ya, nggak boleh baper. Jadi kita harus bisa terbuka. Itu kalau saat kita refleksi memang keterbukaan dibutuhkan, ya. Baik, kita akan mulai dari sebelah sana, sisi sebelah Miss Deka ya. Miss Deka bisa mengungkapkan gitu mungkin bagaimana apa yang sudah Miss Deka lakukan seperti itu. Terus apa sih kendala apa yang Miss Deka hadapi? Oke, selama di sekolah ya, dalam proses pembelajaran atau dalam Semua bisa apa saja. Kalau saya ini so far, karena saya di sini masih dari saya masih bingung dengan kaitannya ini kurikulum merdeka yang terutama, karena saya juga masih proses juga mempelajari kurikulum merdeka itu seperti apa. Terus untuk pembuatan modul kelimanya, nah itu yang mau saya tanyakan itu bagaimana, terus isi-isinya itu apa saja di dalam modul kelima itu, karena so far kan saya belum fokuskan ke pembelajaran fokuskan kepada siswa. Yang Hari ini kita bahas ke siswanya. itu nanti kan berhubungan dari topik. Kalau dari siswanya so
so good sih Miss. Kalau dari kendalanya kayaknya Maksudnya gini, jenengan saat melakukan pembelajaran, apa yang nampak di sana? Apakah dari segi siswa, misalkan, apakah ada siswa itu yang keluar masuk, nggak mau masuk kelas, itu kan juga masalah. Apakah di kelas itu ada anak yang nangis, saja itu kan juga masalah. Ada anak yang ganggu, itu kan juga masalah. Jadi di sini kita merefleksikan pembelajaran untuk siswa. Tapi berhubungan dengan materi, dengan modul ajar itu berhubungan. Oke, kalau untuk siswanya sendiri yang menjadi kendalanya ya itu tadi masih sekitar. Kalau di primary itu kita pengajaran ya, karena mungkin dianya juga ini Sobi di KB-nya. Kalau di KB-nya, kalau di saya itu masih di Valeri KJ. Karena kan selama ini kalau yang lain mengikuti pelajarannya kan Valeri terkadang nggak mau ini ya, nggak mau join karena itu kan moodnya dia juga gampang berubah. Kalau di Valeri, kalau yang lainnya kalau di KJB itu ini di Cisco itu kalau menurut saya itu fokusnya gampang teralihkan. Jadi yang KJB itu ada di Valerinya, terus kalau yang KJB itu di Cisco-nya, karena itu tadi fokusnya gampang teralihkan. Kalau dari Miss Dina sendiri apa yang sudah dilakukan untuk Valeri dan Cisco? Kalau selama ini kalau di Valeri saya ini usahanya masih ini ya, karena Valeri juga kita tahu bahwa dia juga ini ya sedikit punya keistimewaan ya. Itu saya buat nyaman dulu rasanya sama anak-anak. Yang penting dia bisa mau mengikuti teman apa yang teman-temannya lakukan, misalnya kalau misalnya duduk dia mau duduk dengan gitu, itu yang selama ini saya usahakan dulu. Saya ngajak Valerinya udah gitu. Misalnya kalau dia diemnya kan dikasih ini. Kalau dia pelajaran phonics misalnya, itu kan saya medianya media video kan, Miss. Nah itu dia suka kalau di Valeri. Terus kalau Cisco itu selama ini mungkin fokusnya yang gampang teralih, akhirnya daya ingatnya itu sedikit ini ya Miss ya, nggak secepat teman-temannya. Jadi usaha saya itu so far itu mengulang terus apa yang saya ajarkan. Misalnya kalau di saya phonics itu misalnya phonics E, dia harus tahu bagaimana lafal ini dulu gitu, baru nanti masuk ke benda apa aja yang start from A letter gitu. Saya ulang terus sampai dia mengerti saat itu juga gitu. Itu sih Mas. Kalau dalam kegiatan bermainnya, Kalau dalam kegiatan bermainnya untuk karena ini fokusnya saya kendala saya di Cisco sama Valeri itu tadi ya. Kalau Valeri ini kalau masih disuruh join sama temannya agak sedikit susah ya, itu tadi tergantung moodnya. Kalau untuk Cisco-nya masih so far so good, dia bisa mengikuti temannya untuk kegiatan temannya. kalau dengan rekan guru lain, gimana kerjasamanya yang dilakukan Miss Dina? Kalau ini dilakukan apa? Kalau untuk rekan guru lain mungkin nothing wrong ya. Kalau misalnya ada yang ini sih, ada jamnya misalnya kita berdua kan, biasanya kalau di kindergarten itu ada guru intis sama ini asisten dan ya, itu ada asistennya. Nah itu kadang kalau misalnya ada pekerjaan yang double itu kadang kalau saya tidak ada asistennya mungkin sedikit kewalahan. Kalau atasi anak yang Iya. begini, Itu sih selama ini ya. tapi bisa teratasi ya, maksudnya kerjasamanya. Dan siswanya berapa? Kalau untuk KJA itu Ada 9. sekitar 9. Kalau KJB 12. 12.
menugaskan. Kalau dengan orang tua sendiri, Miss Deka mungkin akan sendiri lakukan. Kalau untuk orang tua kebetulan di KJ, itu karena masih baru ya Miss ya, saya belum seberapa mengenal ya. Yang sudah ketemu KJT itu mungkin yang ini namanya Alta sama namanya Malven ya, karena itu kan mereka Sering datang. iya sering datang, jadinya ya sama bagus sih Miss kalau untuk sama parentsnya interact each other kan, misalnya hari ini ngapain aja, sama bobonya Valen juga biasanya kan, bobonya Valen sering tanya tuh hari ini ngapain aja Miss, mau tidak Valen mengikuti. Itu biasanya saya juga sharing sih sama bobonya, kalau hari ini mungkin anaknya tidak mau mengikuti, hari ini anaknya mau mengikuti, saya kasih tahu ke bobonya tuh bagus sih, maksudnya interaksinya itu sudah good selama ini. Kalau untuk KJB sendiri, KJB sendiri ya nothing is wrong sih, sama mereka juga nggak ada kendala yang sudah mama papanya kan juga sudah tahu kan sama teachernya yang mengajar sama lain, jadinya ya komunikasinya sudah lebih baik sih. Kalau menurut Miss Deka kira-kira membutuhkan penguatan apa ya untuk menghadapi kayak kendala yang dihadapi di kelas, atau Miss Deka merasa sudah cukup nih saya dengan kemampuan saya gitu, memang anaknya yang begitu, atau Miss Deka membutuhkan apa gitu untuk penguatan sehingga saya rasanya butuh nih untuk belajar ini Miss gitu, atau dalam hal kalau Miss Deka berefleksi dari kesiapan Miss Deka sendiri untuk menghadapi anak-anak ini apa Miss? Kalau dari kesiapan saya sendiri ya itu lagi Miss kembali karena mungkin saya juga new teacher ya, baru masih belum 1 tahun, dan saya itu apa ya, mungkin dirasa sangat kurang sih. That's why I try to be good day by day gitu Miss. Jadi kalau misalnya saya setiap hari belajarnya itu dari anak-anak, malah belajarnya dari anak-anak. Kalau misalnya ada anak yang seperti ini sikapnya kayak ini, Valerie baru pertama kali banget saya pegang kembali lagi merujunya ke Valerie, itu hal yang baru yang pernah saya alami. Nah, saya belajar dari Valerie itu tadi untuk menghadapi emosinya, terus cara belajarnya dia, terus cara dia berkomunikasi dengan teachernya itu. Dan saya rasa kalau dari kemampuan saya sendiri itu sebenarnya memang harus butuh setiap hari itu ditingkatkan sih mungkin dalam hal mengajar yang Miss ya, sometimes kalau anaknya itu bosan atau apa, itu kan saya harus cari kegiatan yang lain yang pada saat itu juga harus terpikirkan. Jadi kemampuan saya sendiri itu harus ditingkatkan setiap hari itu sendiri. Kreativitas kayak untuk ini ya, untuk menyiapkan apa bulan aja dan istilahnya itu apa ya, insidental dibutuhkan saat anak-anak itu lagi board lagi ada menghadapi kendala-kendalanya itu tadi ya. Kalau dengan kegiatan persiapan dengan rekan guru lainnya, ini nggak pernah dibicarakan dengan rekan guru lainnya, didiskusikan bersama. Ya mungkin untuk kendala-kendalanya ini sih, kayak misalnya kalau di KJE itu saya lebih banyak diskusinya sama Miss Vivi ya, karena setiap hari kan kadang kita di primary atau nggak kindergarten itu saya lebih banyak tanya-tanya ke Miss Vivi, jadi how to manage the child gitu. Terus saya lebih diskusi banyak ke Miss Vivi sih. Kalau saya waktu ada lagi jam fun activity itu kadang ke Miss Selfie, kadang kan saya Miss Selfie kan lebih ini ya, kalau yang kemarin waktu nyusun quarter ini kan diskusinya Miss Selfie-nya sama Miss Vicky, jadi saya juga tanya alur fun activity-nya itu bagaimana gitu. Diskusinya ke dua teacher tadi yang memegang. Oke, sebulan ini Miss sudah ikut pelatihan apa aja nih?
Tidak sesuai perjanjian ya. 1 bulan mengambil 1 pelatihan. Saya soalnya masih bingung nih bener-bener itu tuh apa ya pelatihannya tuh gimana saya Paling kan PMM dan saudara kan ngikuti kan kemarin ya. PMM Iya, ada kurikulum merdeka. Jadi sana aja cari, mungkin ada yang baru yang belum pernah ikuti bisa dipelajari. Kurikulum merdeka di sana cukup ini ya, cukup Beda yang cara membaca dengan aslinya. Iya memang. Betul ya. Tapi biasanya kalau anak zamannya Miss Deka ini senang yang gitu ya. Kalau anak kayak zamanku kan zaman lama kan senangnya ketemu. Oh iya. Kalau anak zamannya Miss Deka ini masih muda-muda banget tuh biasanya senang yang kayak gitu ya. Gak ketemu orang, gak ketemu belajar, oh enggak ya? tergantung depends Online. enggak kalau Gitu. kalau di sini kalau saya Senang diskusi. iya discuss gitu discuss oke silakan. Aslinya apa? Lulusan. Pendidikan bahasa Inggris kan juga nggak pernah ketemu pelatihan. Ya nanti harus dong latihan kan ini kita komitmen ya. Iya. Itu soalnya sangat penting supaya kita bisa terbekali ya. Gak cukup saya rasa kalau kita belajar cuma dari orang dulu bisa tanya-tanya teman-temannya ya. Latihan apa yang kira-kira bisa diikuti banyak. Kalau bahasa Inggris pagi juga selalu ada nih. Kan sudah Kalau nggak ada mentornya itu beda. Iya memang kalau nggak Harus ada ada mentor. mentor. Iya. Kalau nggak ada mentor, paling tidak belajar yang ada yang dipelajari. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan. Sudah sebut ya. Kalau dari Miss Deka sendiri kira-kira ada planning nggak ke depan untuk apa yang ingin dirancang nih untuk ada sudah ini nggak sudah ada ketemu sesuatu saya mau coba seperti ini atau belum ada belum ada ke situ sih karena kan kita sudah kalau lihat cycle-nya terus itu sudah mungkin saya itu sudah sih kalau kita lihat kita kan punya learning cycle itu ya itu saya sudah setuju sih kalau untuk masalah pembelajaran ada lagi juga. Oke, boleh gantian dengan Ibu Siti Anissa kembali kelasnya. Ya, untuk kendala saya pastinya Pak sama dengan Deka yang ada di kelas PKA ya. Pastinya itu yang paling PR kita untuk Valeri. Sejauh ini untuk komunikasi saya dengan orang tua cukup intens. Tetapi ya ini PR saya, PR kami semua. Maaf ya orang tuanya agak tidak sepaham dengan kita. Tidak sepaham, jadi ini kerja keras untuk kita semua untuk menyatukan banyak visi-visi terhadap orang tua Valeri ini cukup besar kendala kita itu misi PKA ya karena memang dari sisi orang tua menganggapnya tidak apa-apa padahal ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Nah itu kendala saya meski di dalam pembelajaran pun kendala kami tetap Valeri karena belum sampai saat ini saya merasakan itu dia belum bisa mengikuti aktivitas yang kami lakukan gitu. Sejauh ini dia itu ada peningkatan tapi tidak terlalu banyak ya karena waktu awal pembelajaran awal ajaran baru itu masih ditunggu orang tua, masih nangis, ditinggal pun masih tantrum. Nah, sekarang menginjak di bulan Agustus merasa bersyukur karena sudah bisa ditinggal orang tua dan tidak tantrum. Kalau untuk nangis tidak terlalu kemarin waktu kejadian nangis itu tidak sampai yang apa yang diceritakan orang tuanya itu kami sudah bersyukur sekali karena memang kendala kita waktu itu harus ekstra untuk menjaganya supaya tidak menyakiti diri sendiri. Untuk saat ini sudah kemarin baru kemarin saya lepas nangis itu bagaimana sih anak ini sejauh ini saya lihat aman meskipun nangisnya masih maaf ya kayak nggak seperti anak yang lain gitu loh masih ada tantrumnya tapi tidak se ekstrem dulu gitu menyakiti dirinya sampai berdarah sekarang sudah tidak gitu.
gitu. Tapi tetap PR-nya karena memang tidak bisa mengikuti apapun fun activity, pembelajaran itu tidak 100%. Tapi kita kan tidak memfokuskan Valeri ini untuk kesana dengan tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain. Saya kesulitannya juga menangani Valeri itu seperti itu, Miss. Saya ini masih bingung dikasih apa ya gitu loh untuk menarik anak ini supaya mau paling tidak menggunakan pensil lah atau mau meruncil lah seperti itu masih kendala besar di dalam kelas TKA ini. Untuk yang lain saya itu bisa, meskipun anaknya agak aktif ya di TKA itu, tapi masih bisa dikendalikan. Terus kendala saya dalam pembelajaran itu masih dari tahun ke tahun itu saya masih kurang banget untuk kreativitas dalam fun activity. Nah itu saya beberapa kali mengikuti fun activity, jujur ya Miss ya, Miss Deka, Miss Vivi, meskipun nanti kita diskusikan sama-sama, beberapa kali mengikuti fun activity itu membosankan bagi anak. Ada yang terucap itu, ada. Yang ini saya PMO ini kan untuk apa ya, supaya anak kita ini semakin kreatif gitu ya. Jadi kemarin itu ada di kelas saya, bosan gini toh. Nah itu saya langsung wah bagaimana ya, jadi merasa terbangun lah saya akhirnya. Iya memang kegiatan ini membosankan gitu. Jadi saya pun harus untuk diri saya sendiri ya Miss ya, harus kreatif, berpikir kreatif lagi karena anak semakin kesini anak itu semakin pinter-pinter, apalagi kelas saya A sampai Z, aduh sudah dimakan habis gitu loh, sudah hafal ya Miss Deka ya, mungkin sudah masuk kelas saya bisa, terus berhitung pun bisa. Jadi merasa dia itu kalau hanya untuk gini-gini aja bosen Miss, ada yang seperti itu kendala saya di kelas saya karena sudah bisa. Iya. Terus itu di rumah belajar atau di YouTube? Belum tahu ya, mungkin atau orang tua rajin. Memang kalau saya lihat di TK saya ini orang tuanya aktif. Anaknya juga terus anaknya cenderung dulunya playgroup dan orang tuanya perhatian. Iya. Seperti Tabita. Itu saya jujur saya merasa tertinggal dengan Tabita lebih pintar dari saya. Karena menggali terus ya, mengalami ya Miss ya, menggali terus menggali terus apa yang saya ucap A dia pasti tanyanya B Z A B D A gitu. Jadi saya itu kayak saya sendiri harus terus menggali potensi diri saya sendiri gitu. Kalau tadi kan galeri ya, ini teman-temannya kan cerita. Tanggapannya apa ya? Dari galeri dari semua teman-temannya itu saat mereka berinteraksi dengan galeri itu apa yang tanggapan apa yang mereka berikan? Anak-anak. Kalau sejauh ini anak-anak itu Miss care dengan galeri. Dia nangis itu dia Tabita waktu itu tolong. Tapi ada salah satu anak juga merasa apain sih gitu ada. Itu ada. Tapi kalau semuanya itu kadang diajar. Nggak mau dia nangis saja gitu. Kadang ada juga yang bilang nggak mau main sama Valeri gitu, nggak tahu merasa. Dijelaskan. Kenapa? Dijelaskan. Kalau waktu itu saya jelasin nggak apa-apa, Valeri ini juga temennya kayak gitu. Nah temennya memang harus kita ajari, kita ajar, tidak bisa bermain sendiri. Gitu aja sih, saya masih ngasih pengetahuannya seperti itu. Yang lebih care itu Tabita. Jadi kalau nangis itu dia berusaha untuk mengajar gitu. Ada salah satu itu merasa risih ada. Dan salah satu sih kemarin ada 2 anak sih merasa naik. Kenapa sih gitu? Tapi nggak terucap nih, cuma ekspresi wajah yang saya baca. Cuma saya jelaskan ini sama dengan maaf ya, saya mengucap maaf dengan Altan sama aja. Memang ini Valeri ini butuh apa ya? Saya gini kemarin saya menggantikan Miss Deka. Terus saya gitu, bahkan ini memang dia harus diajari. Iya ya Miss ya, iya nggak sama dengan apa. Saya sempat gitu karena dia merasa terganggu dengan kan dia belajar asik gitu Miss.
yang merasa nanti aku akan tunjukkan ke orang tua, tapi Valerinya agak riwah, bukan nangis sih, cuma teriak-teriak gitu. Mungkin Valeri itu mungkin memanggil saya, tapi namanya Valeri kan tidak mengeluarkan kata-kata yang biasa teriak. Saya dekati, itu menulis dia diem. Nah ini temennya dulu bantuan aja kok sama Atan saya gitu. Sampai di situ aja sih penjelasan saya terhadap anak-anak dan Valeri. Terus saya juga di sini mau sharing untuk pengendalian Valeri, terus kerjasamanya dengan teman-teman. Mungkin ya di kelas kita kalau ada Valeri ya pastinya tidak mungkin sendiri gitu. Itu PR juga untuk pengendalian penanganan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Kalau pelatihan apa misalnya yang sudah bisa yang diikuti dalam bulan ini? Kalau bulan ini belum, tapi bulan Juli kemarin, Juli ya, itu kita ada mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka ya bisa di Hibaudi yang berkesudahan KSP. Dengan mengikuti kemarin itu saya lumayan jelas di penyusunan KSP. Penyusunan KSP di Hibaudi. Ini yang mau saya bisa sharing di grup nanti ini kalau saya terakhir, tapi saya mau tanya sama Miss dulu. Ini Miss katanya kan Miss mengatakan bahwa kan kegiatan menyusunkan aktiviti kan nggak disusun sendiri. Sama teman-teman ini sudah pernah nggak maksudnya diutarakan gitu kan? Kita kan punya kelompok kecil-kecil gitu ya, kelompok guru untuk belajar bersama di tiap level kelas. Itu saat bertemu di level kelas itu, apakah ini diungkapkan juga gitu? Kalau satu level kemarin sudah antara Silvi, Miss Selvi dan saya. Iya. Saya pun bilang ke Miss Selvi, ini aktivitinya kok menyenangkan kayak gitu. Iya. Ayo kita ubah gitu. Sehingga saya juga menyampaikan ke Miss Vivi juga, tapi untuk perubahan belum kami lakukan sih. Masih diskusi awal. Oke. Karena kan memang anaknya kan aktif gitu. Iya. Anak aktif itu biasanya memang bosan kan. Iya. Dan harus seperti ini tuh nggak bisa kalau nggak dibicarakan bersama gitu. Karena kan bisa berbeda loh apa namanya itu tanggapannya gitu. Jadi ide-ide dari teman-teman tuh pasti dibutuhkan, itu memang harus disatukan. Iya. Oh sudah ada di level grup yang kecil. Iya, sudah sudah. dibicarakan. Baik, sekarang juga dengan Lause bisa ini menceritakan. Ya. Silakan, Mas. Kalau kan pelajaran Mandarin kan seminggu sekali ya. Jadi anak-anak tuh mungkin susah mengingat kosakata. Ya. Tapi ada yang bisa, cepat bisa. Jadi mereka yang lebih ini kan, lebih karena yang bisa itu kan beberapa. Jadi lebih ini cepat seringkali yang ngomong ya. Terus yang lainnya tuh nggak bisa tapi nggak mau ngikutin gitu loh. Jadi contoh belajar kan sekarang ini masih belajar numbers ya, dalam bahasa Mandarin. Nah itu yang bisa karena sudah KGB kan, TKB itu sudah bisa. Jadi mereka yang seringkali ngomong biasanya kan saya kasih lagu supaya gampang ingat. Nah lagunya itu kan nadanya sudah pernah di ini kan, sudah familiar gitu kan, cuma diganti kata-katanya saja. Ya yang PGA itu ada yang mau ngikuti, tapi seringkali kendalanya tuh karena mungkin ulang-ulang, jadi mereka bosan atau gimana. Nah terus juga saya kasih ini gambar gitu, terus mereka gambarnya tuh ada caterpillar gitu, cuman kepalanya, terus nanti kan dikasih badannya. Di badannya kalau nomor I gitu kan, I kan 1, jadi 1. Nah terus dikata 2 gitu. Nah yang ada yang nggak ngikutin itu, mereka
ngitungnya pakai bahasa Inggris. Mau Mandarin dijawab bahasa Inggris. Sering gitu. Ya. Tapi mereka paham karena saya tulisnya kan pakai Hanzi, bukan tulisan ya angkanya kan pakai Mandarin, bukan angka 1, 2. Jadi mereka paham kan 1, 2. Jadi tapi hitungnya 1, 2. Ya. Tapi ngikuti, akhirnya bisa ngikuti sampai yang panjang itu sudah mulai ikut kan. I, A, San, Se itu mulai bisa ngikuti. Jadi kendalanya tuh sebenarnya cuman pertamanya mungkin aku nggak bisa, jadi diem aja pertamanya kan gitu. Selama-lama karena bisa ikut temannya kok bisa, atau mungkin temannya kok bisa, jadi aku jadi mungkin motivasi termotivasi ya, mungkin jadi ikut juga karena kan main ini fingerprint gitu, jadi ikut activity-nya ya. Biasa yang sudah bisa itu yang mulai ini juga sama kayak misi saya, jadi bosen gitu kan, kita sudah bisa gitu loh. Jadi lebih cepat, sudah selesai ya sudah, aku ini rame sendiri, yang lainnya belum bisa ya itu kan kita fokus yang belum bisa kan, yang sudah bisa ini jadi rame sendiri gitu. Kadang tuh ya dioret, jadi mainan chat lagi gitu loh. Ya itu saja sih. Jadi kan jadi terbagi ya, yang sudah bisa nggak di ini kita fokus yang nggak bisa. Yang sudah bisa itu ini. Itu nggak pernah dibuatkan kayak aktivitas tambahan gitu untuk mereka? Belum. Enggak sih, kan bagi yang sudah bisa, maksudnya kan ada anak kan memang cepet gitu. Tapi cuman selangnya paling 10 menitan gitu, yang sudah bisa kan cuma 30 menit kan ya. Ininya kegiatannya kan, jadi mungkin 10 menit sebelumnya sudah selesai ya. Biasanya saya suruh ini kan pakai ini kan cuci tangan dulu terus biasanya mainnya tuh suruh ngitung kan, berhubungan yang sama dengan ini temanya gitu. Ada lagi langsung mungkin yang mau disampaikan? Yes, so far sih cuma itu sih. Kalau untuk pelatihan masa sudah mengambil pelajaran satu bulan? Ya, pelatihan ada nggak pelatihan yang diikuti selama sebulan itu atau oh iya yang itu yang pelatihan dari untuk Mandarin ya dari Mentari dari itu apa? Surabaya, Jawa Timur apa? Surabaya. tapi lebih ke primary ya kemarin materinya. Iya. Lebih ke primary sih, jadi nggak bahas materi untuk preschool. Untuk preschool, tapi lumayan ada paling nggak kan ada model ya. kegiatan gitu. Iya. Sama ini sama kemarin bahas pemakaian bukunya ya. Iya, bukunya kan mereka ada Iya. Iya. Tapi Kenalan nggak sama teman-teman di situ? benar, iya ada. Ada yang bangun Iya. Jadi apa ada namanya? ada Jejaring guru-guru Mandarin, soalnya itu cukup sulit kalau di Sidoarjo. Makanya kemarin kita berpikir untuk memang kayak Lausa harus ikut yang di luar Sidoarjo, karena kalau Mandarin di Sidoarjo masih belum terlalu mereka belum banyak sekolah yang sudah belajar gitu ya. Mandarin. Surabaya lebih banyak. Buat TK rata-rata. Iya, sudah. Kemarin saya itu berapa orang yang satu dan saya cuma masuk sebentar. Ya nggak itu nggak ini sih, kayaknya sih banyak ya, sekitar 20-an sampai 30. Lumayan ya. Tadi hasil kenalan bagus, nanti bisa nambah ini kan teman, tambah masukan ya. Iya, saling sharing. Iya.
sendiri merasa perlu apa nih? Perlu dikembangkan apa nih kalau langsung merasa apa ada kendala-kendala itu tadi? Saya perlu nih rasanya mengembangkan ini. Iya, lebih banyak activity lagi. Sama-sama mirip ya. Iya. Kreativitas untuk ininya pengelolaan penyediaan aktivitas kelas yang menarik. Iya, memang harus dijembatani karena memang kan berbeda-beda tuh anak-anak daya serapnya, kecepatannya ya untuk mempelajari sesuatu. Belum lagi yang ada kendalanya juga punya problem sendiri gitu kan. Itu memang harus dipikirkan. Makanya kan pemetaan yang awalnya itu kan harus kita tahu nih anak-anaknya seperti ini loh kelasnya itu nggak sama kan TK itu. Baik, Miss Vivi. Jadi kalau saya guru teacher di TKB sama benar yang diungkapkan sama Miss DK, jadi kendala di kelas saya itu Sisko. Kalau di awal itu sebenarnya pemetaannya itu saya pikir Sisko dan Rara gitu yang mestinya, tapi ternyata tidak, semakin kesini semakin terlihat gitu. Kalau orang tua Rara sangat kooperatif dengan sekolah, itu sejalan gitu, enak gitu. Saya ajak bicara, bermain lagi seperti ini ya Bu di rumah gitu. Malah saya sempat mengungkapkan, Ibu sekali-kali diantar Bapak saja ya, saya gitu. Jadi istilahnya ada penyaluran kasih sayang itu bisa bergantian, gitu. Nggak harus Bapak Ibu yang ngantar kalau pagi gitu. Seperti siang ini, yang pagi Ibu, yang siang yang ambil Bapaknya. Nah itu beda, Miss. Jadi memang anak perempuan butuh figur ayah juga, jadi itu membuat Rara itu termotivasi, gitu. Jadi saya berterima kasih pada Bu Septi dan juga suaminya bapaknya Rara bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi saya melihat memang sebenarnya kendala itu bukan secara akademis teman-teman. Ada juga yang sisi psikis anak, psikologi anak itu menunjang banget gitu. Nah, sedangkan kalau yang untuk Sisko ini memang ya saya mengerti keterbatasan dari kedua orang tuanya, dua-duanya sama kerja, tetapi bapaknya Sisko berusaha untuk tetap konsen dengan fokus dengan anaknya. Nah ini yang agak misalnya agak mulai goncang itu mamanya, karena memang ada kemarin tuh gak hamil 2, kemudian sekarang ada baby, jadi perhatian ke Siskonya itu sedikit harus dipermantap lagi gitu. Jadi bukan maksudnya saya menyalahkan orang tua, tidak, tetapi apa yang dilakukan orang tua itu pasti akan ada aspek yang pengaruh yang bagus gitu. Kemudian saya juga sudah ngomong ke mamanya bahwa Bu tolong tidak memperlakukan Sisko itu seperti baby lagi gitu kan, karena kalau dulu kayak gitu jadi mereka anggap baik-baik saja, boleh-boleh saja, Siskonya masih ngomongnya masih ya tete apa gitu kan, itu masih biasa-biasa aja gitu. Tapi saya mencoba ibunya untuk bisa mengerti bahwa sekarang mulai memperlakukan Sisko sesuai dengan umurnya, jadi sudah tidak ada perak-perak lagi gitu, seperti itu sih Miss. Cuma yang memang pelan-pelan yang dengan Bu Indah itu karena memang bagi orang tua mungkin dia masih ini ya belum bisa menerima itu, jadi masih memanjakan, masih apa seperti itu. Itu sih kalau untuk Sisko saya berusaha positif thinking untuk kedepannya nanti bisa seperti Rara. Kalau Rara itu bisa, jadi bapak ibunya memperlakukan Rara itu sudah ya sesuai umurnya gitu. Jadi tidak lagi kayak baby gitu loh Miss, dianggap kayak baby, jadi dia minta tutu gitu, masih diperbolehkan gitu loh kalau Sisko itu. Di rumah masih ngomong, Mama, aku minta tutu gitu, masih boleh gitu. Tapi kalau Rara kan enggak, mau makan apa gitu, kalau bisa mau makan apa? Makan ayam gitu kan. Bukan makan ayam, apa enggak begitu Rara ngomongnya. Sudah bener gitu ngomongnya Rara gitu. Nah, jadi dari situ saya melihat bahwa orang tua juga sangat besar ya untuk anak, dan makanya saya berusaha untuk komunikasi ke orang tua itu saja sih. Kalau untuk pembelajaran ya sama seperti rekan-rekan yang lain, jadi sebenarnya kami sudah mempersiapkan ada pembelajaran dalam fun activity, ada pembelajaran yang memang sudah kita kemas sedemikian rupa, kita berusaha bikin modul ajarnya. Kemudian ada waktu itu kami berdiskusi untuk satu yang misalnya satu kegiatan alternatif, ternyata kurang ya misalnya ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu harus disiapkan bisa 2, bisa 3
kegiatan alternatif Miss. Nah kemudian yang bisa kami masukkan di salah satunya adalah game yang bisa Miss misalnya. Harus game yang membuat anak-anak itu bergerak, anak-anak itu bernyanyi seperti itu. Jadi sekarang kami sedang berusaha mengumpulkan ide-ide. Jadi satu kegiatan di setiap harinya ya Miss ya, satu kegiatan inti yang menjadi menjadi basic kami, fokus kami. Kemudian kami harus menyiapkan 2 sampai 3 alternatif gitu. Dan dimana durasinya seperti yang saya katakan tidak lama. Jadi alternatif itu bisa dilakukan 10 menitan kayak kemarin ya, 10 menitan atau 15 menit gitu. Coba itu bisa dikembalikan ke yang satunya lagi ya Miss ya, gitu. Seperti itu Miss. Jadi tapi ya itu bukan dibicarakan mudah Miss ya, tapi mencarinya itu mencarinya itu loh. Gitu ya, kayak kemarin tuh akhirnya mereka heboh karena itu makan apa, di situ saya kembangkan minum apa gitu ya, di situ pakai apa gitu. Jadi anak-anak akhirnya ini bisa nggak bosan lah gitu loh Miss gitu. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu pintar-pintar memang cerdas-cerdas itu Miss. Kalau dari saya itu jadi kendalanya memang Cisco kalau sekarang di kelas saya Cisco, kemudian sama kreativitas untuk membuat alternatif aktiviti itu Miss. Pelatihannya saya ikut 2 Miss, jadi 3 sebenarnya 3. Jadi KOSP, misalnya KOSP bersama Miss Nisa di Pauli, kemudian saya ikut Lausen itu di Pauli. Kalau Lausennya ambil Mandarin, saya ambil matematik. Kemudian satu lagi itu luar Miss, jadi secara mandiri kan saya katakan boleh ya ambil luar gitu kan. Jadi itu tentang penyusunan ini, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan semangat kemerdekaan itu ternyata tapi lebih ke arah SD sih kemarin materinya. SD ya, jadi yang saya pikir itu dibahas semua gitu loh Miss, maksudnya karena itu 2 hari Miss gitu. Di bulan Agustus ini 2 hari pelaksanaannya, ternyata enggak Miss, jadi lebih ke arah praktek saja sih. SMP cuma disentil sedikit, PAUD juga cuma disentil yang topik-topiknya itu saja sama subtip sama dimensi itu saja, jadi tidak ada. Ini saya coba cari-cari rekan guru yang lain punya istilahnya ide kah, punya ide kegiatan seperti ini, mencampurkannya bagaimana itu juga minim ya, lebih banyak SD gitu. Itu dari saya Miss, terima kasih. Nah ini kita tadi Miss Arfi ya akhirnya. Miss. Ya kalau saya ya mungkin sama ya dengan untuk fun activity. Ya kami kan sudah berusaha mencari bahan untuk fun activity. Cuma mungkin kurang siap. Kalau yang semester ini tidak seperti semester yang kemarin ya. Kalau yang semester yang 3-4 kan kita mau membuat fun activity, terus kita juga kemis dia, terus ada persetujuan dan tidaknya terus. Jadi kita tuh siap. Oh ini jangan, terus kan langsung diajukan. Terus ganti ini. Jadi kita siap. Nah untuk yang quarter sekarang kan kita sudah bikin, tapi kan belum diajukan. Komisi B sudah ya? Sudah. Ya, jadi kan mungkin itu. Iya, jadi kan kurang ini, Iya. kurang apa? Kurang apa? Jadi kayak itu. Kurang kreatif. Iya. Karena harus digerakkan semuanya. Iya, punya ide. Ternyata masih kurang aja gitu. Jadi kayak kurang bahan gitu maksudnya. Jadi Kurang siap. kurang berwarna. Kurang pede itu sebenarnya. Ya, itu Miss. Iya. Kurang ide Miss yang jelas Miss. Ya, kurang ide. Ya, tadi saya katakan harus. Tapi kalau Nah, itu. ide itu sebenarnya kalau saya itu jangan berdasarkan dicukoi gitu. Ide itu harusnya enaknya itu yang nabrak di lapangan, terus cari gitu. Kita tuh yang lebih tahu gitu. Karena kalaupun ide dari saya itu nggak tahu detail anak di kelasnya Miss Selfie atau di kelasnya Miss sama yang PKB gitu kan. Itu nggak tahu detail, tahu kan Miss gitu. Oh ini gini ini nggak bisa, dia nggak senang nih kalau kegiatannya itu duduk di tempat, duduk di bangku itu yang tahu detail itu seharusnya dia yang harus bisa lebih ngarang gitu. Kalau saya ngarang itu kan
ya pengalaman yang dulu berdasarkan pengalaman ya bagus juga bisa dimasukkan juga tapi tidak selalu betul. Yang lebih betul itu kalau gurunya sih kalau menurut saya sih ya maksudnya kebingungannya Masa kan takut, dari hari dulu. Senin sampai dari hari Selasa sampai Jumatnya itu loh untuk menyusun temanya gitu kan harus sesuai kan gitu. Jadi bingung kreativitasnya itu apa yang harus gitu. Jadi Sama. emang kebanyakan tuh kayak emang enaknya emang game-game itu yang anak-anak suka. Ya memang. Ya karena suka itu gurunya dia suka. Kalau kayak apa tuh role play karena kan anak-anak kan bengong kita udah semangat tapi anak-anaknya bisa harus ayo kamu tuh seperti ini kita ada gitu kayak role play gitu Role play. role itu yang anak gitu masih seperti ini Role play itu menarik loh juga. iya karena anak-anak Prosesnya dijaga. cuma untuk yang TKB ini emang agak ini anaknya maksudnya harus didorong beda dengan TKA yang sekarang tuh aktif Kalau kita suka, Itu bukan pintu. Iya. kita aja. TKB itu harus didorong dan harus keras maksudnya jadi dikasih penjelasan sekali itu dia masih gini ayo bangun ayo Ada siapa yang mau main? masih ngomong gitu Tidurnya lama-lama. jadi emang Kalau TKB TKA ya enggak, kalau udah TKB waktunya main aku mau ini, mau ini. TKA tuh semua aktif jadi saya mau gitu kalau TKB ya TKB itu pendiam. nggak tahu pendiam nggak tahu gimana Ya tapi nggak semuanya loh, ya cuma beberapa aja. Yang lain ya tetap semangat. Cuma ya Kalau saya memang dia ada yang kayak aktif. gitu aja anaknya. Kalau TKA nggak usah dibilang. Nggak usah dibilangin, sudah rebutan. Aku mau main yang ini, aku mau main yang ini gitu. Dan itu tidak sekali tok gitu minta berulang. Belum, Kalau belum. dikasih kesempatan satu kali. Iya, minta. Main lagi ya gitu. Jadi habis istirahat mereka pasti main lagi. Makanya kita kadang tidak membersihkan peralatan itu ya karena mereka main lagi. Gitu. terus kendalanya lagi untuk perpindahan kelas sih kalau emang kalau dulu ya kayak perpindahan kan jadi anak-anak tuh ya anak yang sekarang habis untuk TKB itu perpindahan kelas dia kayak bingung kok Miss ngapain lagi, Miss kemana jadi kayak susah gitu maksudnya di ini Kalau untuk moving kemana? perpindahan kelas itu kan biasanya kan jam kedua ke jam 3 kan itu perpindahan kelas lagi itu yang kalau mohon maaf ya kalau Mereka mager kan? Atau gimana? ya maaf nggak tahu maaf cuma kalau mohon maaf kalau biasanya kan guru yang berpindah Bisa anak bisa nggak pindah-pindah? Kenapa Itu yang TKA. Oh gitu ya? Oh iya iya. Tapi TKB itu ya menurut saya sih cukup pintar sih. Mungkin kita harus banyak belajar nih ya TKB ini. iya Belum menyelami. Belum menyerang. Padahal sudah diselami loh setahun ya. Tapi sulit iya ya, tapi dari awal. dari awal dari sulit. TK emang seperti semua itu model anaknya Kalau ini gampang banget ini TKA. iya kalau yang sekarang Oh, sih, tanpa di ini Iya. sudah Udah tahu. saya mau gitu jadi beda Mas. Untuk yang TKA yang dulu ke sekarang ke TKB itu beda tidak tahu mungkin karena anak tunggal atau gimana mungkin kayaknya kayak gitu Oh, banyak terus anak. anak kesayangan gitu kayak gitu Iya. Kalau TKA juga banyak anak tunggal. tapi kayaknya orang tua Iya, yang dari gitu. orang tua Orang tua kita yang ada, gitu. tapi saya juga beda. Yang banyak bekerja kan TKB ya? Iya. Iya. Yang dengan mbak-mbak itu banyak Iya. TKB. Nah, Iya. itu makanya Rata-rata kerjaan Iya, rata-rata. Iya. pengaruh ya. Orang pengaruh Mas. Jadi anak kayak manja kayak bengong tak mungkin di rumahnya di ini Miss, di apa? Ya dilayani terus gitu. Ah. Dia nunggu gitu. Kebanyakan nunggu gitu. Itu kok yang TKB sekarang. TKA memang ibu-ibu yang ibu rumah tangga. Terus anak sendiri gitu. Iya. Iya. kadang mama jadi saya kadang misalnya suruh pakai sepatu memang aduh lamanya yang beli stabilnya Tapi juga nggak baik Nggak baik. Betul. Tapi TKA itu bagus banget. kalau TK ayo ambil satu kali perintah satu kali perintah tahu kalau TK kalau TKB itu harus leletnya gitu menghayati itu. jadi untuk saya yang di PMM TKB jadi habis untuk ambil buku waktunya kalau anak-anak ambil sendiri padahal sudah ada raknya sendiri namanya ayo harian
Ini lele gitu. TKA kemarin pertama kali ya sama saya itu kan buku pertama kali ya. Itu saya jelaskan gitu, dok ini punya kamu gitu. Nggak perlu ngulang. Ini Saya langsung silakan. paham gitu. Kembali dia pada tempatnya. Bisa. Di saya tadi juga Bisa. makanya saya itu Safit kan biasanya Kaget ya mungkin. belum banyak anak yang seberapa bisa membaca kan Miss ya karena Bisa. masih PG. Mengenal ya Dok, ya? Iya, bisa Sudah bisa. mengambil ini tempatnya. Itu baru pertama kali. Iya kalau TKB Kalau hari ini kan nggak salah tadi pagi kan drawing book, terus drawing book, please take your drawing book. Saya tuh sampai balik berapa kali, 2 kali ya. Nggak tahu di mana. bukan Salah. Jadi aku tuh nggak dilihat buku apa yang dia cuma dicetak diambil terus dia jalan gitu. Loh, jadi drawing book jadi oh bukan. Jadi dia ngomong sendiri itu bukan drawing book, dia balik lagi. Ya memang jadi latar belakang ya. Iya. Maksudnya Papa-papa baca. Iya, papa-papa Iya, baca. itu kan perlu dipetakan gitu. Apakah ada pengaruhnya? Mari kita pelajari bersama, ya kan? Apakah ada pengaruhnya mama yang bekerja dengan mama yang mendampingi anak gitu kan? Tapi pasti kan harus ada penyelesaian. Itu kan yang penting nanti ya yang kita akan ke sana, ya kan? Soalnya kan bekerja juga penting bagi orang tua. Iya. Ya. Orang tua nggak bekerja juga nggak bayar sekolah, nanti juga repotnya itu kan banyak panjang urusannya gitu. Nah itu nanti mungkin kita akan sama-sama mencatat ini ya gitu ya. Jadi dari apa perbedaan karakteristik kelas itu latar belakangnya apa nanti kan kita harus cari solusi ya. Kalau Miss Selfie merasa perlu memperlengkapi diri dengan apa ya Miss? Menghadapi kelas-kelasnya. ya kreatif lagi sih dan banyak sabarnya. Banyak sabar. Kurang sabar lah. Ya sabar terus ya maksudnya. Terus berharap. Sudah pelatihan apa aja nih Miss yang diikuti? Belum, kemarin mau coba masuk pakai kok nggak bisa ininya. Belajar.id? Iya data ID ini. Masa nggak bisa? Iya masuk. Apa pas lagi maintenance? Maintenance. Iya. Saya kemarin masuk beberapa hari yang lalu nggak bisa memang maintenance. Jadi belum masuk mas. Coba. Coba yang lainnya mungkin dari mana sampai kami dari mana ya? Harus karena kita harus ini ya belajar. Nggak cukup kan kalau kita cuma nunggu yang ada di sekolah nggak cukup rasanya. Ya. Baik, ini tadi sudah banyak ya Bu Ida. Banyak masalah. Iya, banyak persoalan. Banyak Ini sekali. sebenarnya kalau di ini ya di tadi gambarannya. Kalau bisa saya tarik kesimpulannya untuk akar permasalahannya yang ada di sekolah ini, di guru-guru dari permasalahan yang bermacam-macam tadi. Akar permasalahannya ini satu, di anak kurang fokus dalam pembelajaran, ya kan. Yang kedua, kreativitas guru di dalam media pembelajaran, ya. Iya. Dua akar permasalahan itu nanti kita fokuskan ke topiknya implementasi pembelajaran di kelas. Subtopiknya itu ada beberapa, yaitu penyusunan modul ajar dan lain sebagainya. Jadi kita fokuskan di penyusunan modul ajar aja subtopiknya. Dan strateginya di media pembelajarannya beragam. Sudah dapat itu, sudah dapat 4 subtopik dan topik dan subtopik Bu. Iya, belum dapat. Dapat tapi cuma saya karena screenshot di pertemuan aja belum dapat ini sih. Sebentar ya, yang ini tadi. Jadi intinya gini, anak-anak kenapa walaupun pakai game-game kan kadang anak-anak itu kurang peminat dan lain sebagainya. Kita ditekankan karena di kurikulum Merdeka ini pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan di situ kita pakai pembelajaran yang di LOSPAK aja. Pembelajaran LOSPAK itu, media pembelajaran LOSPAK itu cari media, kan nggak harus beli di situ. Jadi disiapkan media di pojok, kan khusus ya. Itu beraneka ragam, di situ ada ranting, batu, manik-manik dan lain sebagainya.
Jadi alat-alat media lospat itu kita siapkan di sana. Nah, materi yang kita pakai, kita gunakan itu dengan strategi pembelajaran diferensiasi nanti. Tergantung anak-anak itu materi yang kita berikan mau menggunakan media yang mana, tergantung. Hasil akhir tergantung dari tujuan pembelajaran tadi. Dari tujuan pembelajaran nanti kita temukan di asesmennya sebelum menjadi asesmen ke indikator ketercapaian pembelajaran KTP ini. Lalu kita menentukan asesmen. Karena di asesmen itu ada 4 instrumen kan yang harus kita gunakan. Walaupun di 4 instrumen tidak semua 4 instrumen dipakai. Kita pakai salah satu instrumen aja, tak apa-apa. Jadi boleh memakai checklist saja, boleh memakai anekdot, boleh memakai hasil karya, dan boleh memakai foto present, itu terserah. Jadi kita tentukan tujuan pembelajarannya apa. Sebelum itu kita menentukan untuk peta konsepnya. Di peta konsep itu di temanya kita sub topik dan sub topiknya apa dalam itu. Yang perlu kita jelaskan di sini. Nah, sebentar ini kan saya kayaknya Miss Vivi sama Miss Lisa itu bingung di modul aja kemarin. Yang saya pantau ya di modul aja, dan modul ajarnya berulang kali berubah karena tidak sesuai dengan aturan yang terbaru, bukan tidak sesuai, belum klik. Intinya mulai dari topiknya apa, subtopiknya apa. Jadi kita tentukan aja hari semester ini kita menggunakan topik apa. Ya, topik sesuai dengan lingkungan sekitar aja, sesuai dengan kultur budaya yang ada di sekolah sini. Setelah itu baru di topik itu kita gunakan satu topik untuk satu semester mau, terserah. Jadi satu topik itu nanti kita bisa di sub topiknya, dan di sub topik itu nanti kita masukkan di dalam berapa minggu kan itu intinya. Dan nantinya di sub topik itu kita pecahkan menjadi modul aja, kita masukkan di modul aja. Kita mau menggunakan subtopik yang mana. Di dalam subtopik itu nanti ada jabarannya dari subtopik tadi. Nah, media pembelajaran tidak harus media game dan lain sebagainya. Karena tergantung daripada kita membuat modul ajar yang bagaimana ya supaya anak-anak itu berminat. Kalau anak-anak diajak misalkan pembelajaran hanya di dalam kelas, ada perbedaan ini tentunya anak akan bosan. Anak tidak harus belajar di dalam kelas. Boleh anak diajak di luar, boleh anak diajak di mana aja, silakan. Kita pakai kesepakatan kelas. Anak-anak hari ini enaknya belajar di mana ya? Anak diajak ngomong. Nah, kalau ada yang Bu Guru aku bosan, nah, bosannya ini tergantung bosan dari segi yang mana. Mungkin anak-anak bosan di dalam kelas, bosan hanya itu aja gini media-medianya. Mungkin di sini terlalu, mungkin ya kita tidak mudah, mungkin media-media pembelajaran yang terlalu menuntut dan sebagainya. Makanya dengan media lospat itu nggak harus beli, nggak harus mahal. Kita gunakan media lospat itu alam. Kita bentuk suasana alam yang ada di sekitar kita, jadi anak-anak seakan-akan berada di alam pembelajaran. Misal udah bosan, 1 minggu sekali lospatnya dirubah untuk penataan. Misalkan kita gunakan satu topik, kita pakai apa ya lospat kita sesuai dengan topik yang kita pakai, supaya anak-anak nggak bosan dengan hanya itu aja. Dengan perpindahan kelas misalkan tadi, anak-anak akhirnya berpikir nanti aku di kelas sana pasti seperti ini apa materinya, saya nanti pindah sana seperti ini lagi. Nah, akhirnya anak-anak bosan. Walaupun di dalam kelas di luar kelas yang saya kadang dengan ruangan kelas yang sempit seperti itu, bukan berarti saya tidak itu. Anak akan lebih leluasa bila kita ajak bermain. Di dalam permainan itu nantinya akan tercapai suatu tujuan pembelajaran tadi. Jadi anak tidak harus hari itu selesai pembelajaran, kan butuh proses. Nah, di penilaian juga seperti itu. Penilaiannya boleh 1
1 pekan sekali, boleh 2 pekan sekali, silakan menudinya. Jadi nggak harus hari itu, kalau dulu kan harus hari itu 4-4-nya kita nilai. Maksudnya 4 instrumen tadi ya selesai. Kalau sekarang kan enggak, kita memilih asesmen yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu baru kita tentukan apa yang kita pakai. 1 minggu, 1 hari ini misalkan anak-anak proses sudah selesai pembelajaran, silakan kita ikuti aja sampai dimana anak ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran dalam 1 kan hanya 1 tujuan pembelajaran. Anak hanya bisa apa? Misalkan di topik pembelajaran misalkan dengan pakai apa? Ya, di tujuan pembelajarannya kita kan misalkan di dalam topik itu kita menentukan ada beberapa tujuan pembelajaran tergantung dari CP-nya tadi. Jadi setiap CP itu kan ada elemen CP. Di setiap elemen CP itu minimal 2 tujuan pembelajaran. Misalkan satu CP itu ada 8 semua. 1 CP untuk nilai agama dan budi perbaikan itu kan ada 4 sub elemen. 4 sub elemen itu misalkan 1 elemennya itu kita gunakan 2 tujuan pembelajaran minimal. Jadi 1 CP itu ada 8 tujuan pembelajaran itu minimal. Setelah itu baru kita urutkan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Kita mulai dari terdekat dari lingkungan kita sampai terjangkau. Setelah itu baru kita memberikan IKTP-nya, indikator tujuan pembelajaran untuk mengarah ke asesmen. Baru menentukan modul ajaran. Kita pakai peta konsep. Konsepnya kita gunakan topik apa, subtopik apa. Nah, sekarang keberhasilan anak di dalam pembelajaran itu tergantung dari tujuan pembelajaran. Kalau dulu kan kita ada target ya, anak misalkan hari ini harus penilaiannya 1-4 misalkan, mulai berkembang, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Dan dulu itu penilaiannya. Sekarang kan kita menilai anak itu di kegiatan aktivitas anak hari itu apa yang teramati, munculkah, sudah munculkah atau belum muncul, karena ini sekarang. Nah, di muncul atau belum muncul itu indikatornya kita menulis misalkan anak dapat di tujuan pembelajaran, anak dapat anak dapat menyebutkan macam-macam ciptaan Tuhan. Ya, difokuskan di IKTP-nya, di indikator tujuan pembelajarannya, misalkan di nilai agama dan budi pekerti. Di indikatornya kan kegiatannya anak dapat menyebutkan ayat-ayat pendek, anak dapat apa. Jadi di indikatornya anak mampu apa dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Kan gitu kan. Nah, setelah itu baru kita menentukan modul ajaran. Jadi 1 kegiatan, misalkan 1 topik, jangan tidak harus menggunakan 3 TP, 3 CP. 1 CP bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi pokoknya di aspek perkembangannya ada semua. Aspek perkembangan bahasa, kognitif, ya, seni, fisik, motorik, sosial, emosional itu harus ada. Jadi sampai di mana ketercapaian anak-anak di tujuan pembelajaran di CP-nya kan tidak nampak. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran dulu beda dengan dulu kan KIKT nampak. Sekarang kan CP-nya tidak nampak. Yang nampak di tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itulah yang nantinya anak-anak bisa sampai di mana ketercapaian anak-anak dalam kegiatan itu. Jadi kegiatannya lebih bermakna, yang lebih oke lah. Di sini ditekankan di pembelajaran komunikasi bahasa Inggris. Namun tidak menutup kemungkinan anak ini adalah masa fase fondasi, fase bermain. Kita tidak boleh mentarget anak itu harus sekian. Ya.
Dan kita tidak boleh menjudge juga anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Karena pembelajaran diferensiasi itu beda hasil daripada tujuan pembelajaran tadi. Kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, hasilnya tergantung dari anak-anak tadi. Apakah anak-anak tadi ketercapaian di diferensiasi kontennya yang masuk di materinya, atau prosesnya, atau produknya. Jadi kita harus tahu bahwa anak-anak itu unik, beda dengan orang dewasa. Jadi orang dewasa yang harus bisa menyelami. Kita refleksi aja di KHD ya, kita harus bisa berpusat kepada peserta didik. Kita harus menghamba kepada anak, bukan berarti kita kesepakatan kelas saja saat itu. Anak-anak mau bermain apa ya hari ini? Nah, kita setelah kita anak-anak akhirnya kan muncul, Miss saya ini, Miss. Nah, kita kesepakatan bersama yang menentukan kalian juga, Miss. Jangan lupa kegiatan tetap terfokus pada tujuan pembelajaran tadi. Kita siapkan lospak tergantung dari anak-anak tadi. Makanya lospak itu tidak harus mahal. Ada di sekitar kita banyak, tidak harus beli. Ya di situ mungkin kita susun aja mulai yang dari yang terendah, manik-manik dan lain sebagainya. Ngikuti IG-nya Fafa Afkan, ngikuti kan? Guru Jawa Tengah, laki, luar biasa kelasnya. Ya. Atau TikToknya Fafa Afkan. Dia mendesain sekolah kelasnya ini sangat luar biasa. Di tengahnya itu tidak ada kursi, tidak ada kursi. Semua hasil karya gurunya itu ditata di pojok-pojok, sangat luar biasa. Ya, dia selalu membuat anak-anak itu enjoy, senang. Hasil akhir ketujuan pembelajarannya apa? Di TikToknya ada. Fafa Afan. Iya. Oh, Afan. Ya, Oh iya. luar biasa. Mas guru TK. Itu guru TK Jawa Tengah, sangat luar biasa media. Iya, Walaupun kelasnya itu kecil, Ya. dia mendesain kelasnya itu sedemikian rupa. Alat medianya buat sendiri. Misalkan membuat drum band, dia mau menyampaikan dengan musik. Drum band itu dari panci dibentuk, jadi ada drum bandnya itu persis drum band itu dibentuk dari ya panci, ya galon, ya aqua, dibentuk sendiri. Jadi nggak harus beli media. Coba ikuti Fafa Afkan. Iya. Dia sangat luar biasa. Dan untuk modul ajarnya juga bagus di IG-nya. Untuk P5-nya juga bagus ya. Ya, itu makanya kita tidak hanya di PMM, kita harus berinovasi, melihat hasil orang-orang yang sudah bisa menerapkan kurikulum merdeka itu yang bagaimana. Ya. Media beli itu Fafa itu tidak seberapa media yang jadi dari pabrik. Rata-rata media membuat sendiri dari lingkungan sekitar itu terutama. Walaupun kelasnya kecil, anak-anak dibuat enjoy di sana. Tidak ada bangku. Kadang kalau anak-anak diajak keluar, bangku itu di sininya bangku ini diberi angka. Anak-anak terserah memilih yang mana. Anak-anak berkembang misalkan dalam kognitifnya, dia akan berpikir, Pak Guru, aku mau duduk di angka 6, silakan. Nanti dibahas angka 6 itu ada bagaimana. Itu nanti bahasa masuk, kognitif masuk, luar biasa pembelajarannya. Itu yang harus kita adopsi, sistem ATM ya. Amati, tirukan, modifikasi. Harus kita adopsi. Jadi yang istilahnya bisa menginspirasi kita itu kita adopsi. Nanti insya Allah anak nggak akan bunyi Bu Guru bosan kan? Karena apa? Anak berbunyi Bu Guru bosan. Karena apa? Kita terlalu menuntun ke target anak-anak supaya harus bisa ini itu. Katanya makin di sini makin ke sana kan itu. Ya. Karena itu tadi tuntutan dari kita.
Seandainya kita menentukan tujuan pembelajaran, akhir dari tujuan pembelajaran anak-anak itu seperti ini. Di situ nanti ada literasi, numerasi, kena semuanya. Walaupun terfokus kepada pembelajaran bahasa Inggris. Tak apa-apa, jadi intinya anak dibebaskan mau bagaimana. Itu saya rasa masukan saya seperti itu. Jadi intinya di kurikulum Merdeka itu tidak sulit kalau kita mau menerapkan. Tidak, Sudah. Tapi saya izin. luar biasa. Lihat, walaupun kelasnya kecil, tidak terlalu besar, luar biasa. Itu sekolahnya di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, tempatnya itu. TK apa? TK Pertiwi itu Ya, TK Pertiwi. Pertiwi. Ya, TK Pertiwi. Kudus. Sampai main ya, dekat kok ya. Iya. Nggak apa-apa bisa untuk Iya. ajang sana. Iya. Bagaimana memodif? Kita nggak hanya lewat virtual saja. Kita harus memodifikasi pembelajaran. Juga muridnya tidak terlalu banyak. Iya. Siswanya tidak terlalu banyak. Siswanya nggak terlalu. Di sana tergantung anak-anak. Misalkan hari ini kita belajar main musik. Tergantung anak-anak musik apa saja. Sudah loh, hari-hari ada yang drum band yang buatan Pak Afkar itu yang dari Panji dari itu. Anak-anak ada yang pakai drum band, ada yang pakai ecek-ecek, tergantung. Anak-anak enjoy sekali. Nah, akhirnya apa? Anak-anak tidak bosan. Setiap hari berubah permainan-permainan itu. Walaupun dipakai moving class. Kalau medianya hanya itu aja, anak-anak akhirnya kan bengong. Di sana pun nanti itu lagi pembelajaran di sana. Nah, akhirnya seperti itu. Walaupun tidak moving class seperti itu, anak-anak sudah luar biasa. Yang penting media tidak harus dilihat, ya kan? Media dari bambu dibentuk apa, dari botol-botol bekas, dari aqua bekas, dari panci-panci bekas yang bocor-bocor, itu bisa kan dipakai untuk drum band. Maksudnya untuk band-bandnya anak-anak. Nah, silakan bisa mengadopsi yang terbaik. Kalau bilang saya baik ya saya sampaikan gitu. Memang bagus, saya kan ngikutin pembelajarannya. Dia selalu di live kan kadang. Bagus juga. Jadi setiap pembelajarannya dia media pembelajarannya, modul ajarnya, modul proyeknya sampai ke rapotnya. Rapotnya juga bagus. Sudah. Orang-orang sejati kan saya arahkan ke sana. Jadi sudah mulai belajar. Jadi kita kalau ngomong tok nggak ada bukti, itu kan nggak ada contoh, kan ngambang kan. Istilahnya ilmu itu ngambang. Kalau contoh kan tidak terfokus hanya satu aja. Silakan mencari yang lebih berinovasi. Selesai. Jadi akan permasalahannya sudah ketemu kan, anak kurang fokus di dalam kelas. Ya, nanti laporannya kan seperti itu disimpan KB. Permasalahan ketemu tadi tulis saja permasalahan, akar permasalahan, anak kurang fokus di kelas dan untuk gurunya media pembelajaran guru kurang bervariasi. Nah, nanti topiknya masuk ke implementasi pembelajaran di kelas yang pertama, yang subtopiknya pembuatan modul ajar. Dan topik yang kedua yaitu peningkatan kapasitas guru. Subtopiknya penyusunan lagi. Nah, untuk strateginya mungkin saya belum diberi contoh gitu ya instrumennya sama Bu Dewi. Saya rasa sudah di-set. Instrumen sudah di-set kok sama Bu Dewi. Instrumen pelaporan. Nah, nanti di 6 bulan ke depan ya fokus ini yang kita pantau. Sampai di mana modul ajarnya, sampai di mana peningkatan pembelajarannya, sampai di mana anak-anak bisa ketercapaian pembelajaran. Itu tetap 6 bulan ke depan fokus di ini. Saya rasa itu ya. Kuliah. Iya, sudah ketemu saya bilang. Saya kemarin 1 minggu dari Banyuwangi, saya kira ke. Habis dari Banyuwangi pulang jam 2 dini hari minggu, langsung lokakarya angkatan ketiga. Saya kan fasilnya sampai sama. Jadi ngajar pakai limbung rasanya apa? Udah mulai lagi di sini Bu ngajar ya, kabar ya Bu? Iya,
ini nanti kan ada loka karya lagi. Daripada sebulan sekali. Sebulan sekali. UT-nya UT-nya belum. UT-nya Belum betul. Oh iya ya, sudah. Sudah ya, ya itu nanti pelaporannya seperti itu. Iya. Kalau barang-barang penting ini kadang disukat mas. Aduh, pekerjaan menunggu. Masuk kelas saya lagi nggak? Nanti saya. Oh, cari beda. Cari nilai-nilai ini Bu, tambahan. Enggak ya Bu. Sama siapa kemarin? Gurunya satunya. Miss Rizka. Mana? Miss Rizka ada tugas di sekolah. Oh yang tadi ya? Iya yang Yang ada di sini itu Iya, ya? satu nggak datang dulu Bu. ya kan ada cuti juga, ada cuti melahirkan. Banyak nggak masuk ini gurunya. Saya rasa cukup ya. Iya, Ibu. Saya izin dulu, nanti bisa dilanjutkan. Baik Ibu. Ya. Iya. Saya mohon maaf barangkali nanti ada kesulitan dan lain sebagainya, nanti hubungi saya aja kalau ada waktu ya saya tak langsung meluncur ke sini. Baik. Terima kasih banyak. Jadi nanti pembuatan modul aja, Iya, kurikulum merdeka nanti insya Allah kalau sudah jadi kan Iya. mungkin nanti ada penyempurnaan dari Iya. Bu Devi dan lain Iya. sebagainya, nanti kita sama-sama berbagi. Baik. Ya. Terima kasih sekali Bu Iya. Ida untuk kehadirannya dan untuk ini arahannya hari ini. Iya, suwe gak dapat. Iya. Yang penggawean. Oh iya. Kadang mencurinya itu tak WA sedino gak didelok. Kok Ibu guru-guru. Mungkin saja ini lampu sih di WA itu pada dibalas. Kalau ya. Yang isi ya? Oh, gitu. Ya bisa, Kelak gitu ya. Baik, kita tadi kan sudah sama-sama ya dari yang disampaikan Bu Ida tadi, apakah mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Kalau Bu Ida tadi melihat adalah ada dua akar permasalahan, yaitu anak kurang fokus pada pembelajaran. Yang kedua adalah guru kurang kreatif dalam mempersiapkan media pembelajaran, gitu ya tadi ya. Lalu tadi diambil subtopiknya apa tadi di sini? Implementasi pembelajaran di kelas untuk topiknya nanti dikembangkan dengan subtopik penyusunan modul ajar, kemudian dengan subtopik yang kedua peningkatan kompetensi guru. Iya, itu ya rasanya. Kita sepakat ya untuk itu ya. Ini harus ditetapkan kira-kira capaiannya gitu kan sampai berapa lama nih kita akan mengerjakan itu tadi. Kalau untuk implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik tadi pembuatan modul subtopik implementasi pembelajaran di kelas dengan apa tadi subtopik ya tadi pembuatan modul ajar gitu. Itu kira-kira kita targetkan sampai 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau 2 bulan terlalu lama ya. 1 bulan ya. 1 bulan. Lalu yang kedua tadi apa Miss Vivi? Peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru. Tadi kompetensinya kan khususnya dalam penyediaan media pembelajaran, gitu ya. Itu kira-kira 2 bulan ya. Karena itu kan butuh waktu ya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa instan gitu karena kita harus banyak bersosis, banyak berdiskusi seperti itu. Saya rasa 2 bulan pasti sudah ada perkembangan lah yang bisa kita dapat seandainya kita mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh kan, intens melakukannya. Saya rasa 2 bulan pasti sudah terlihat. Pada yang berikutnya pasti saya rasa sudah ada laporan perkembangan dari guru yang bisa dicapai, gitu ya. Baik, saya rasa ada tadi yang apa lagi yang udah itu tadi ya sudah. Cuma idenya idenya Bu Ida itu tentang pemakaian spark itu. Itu baik Bu ya. Menurut saya baik. Jadi memang betul. Kalau kita tadi moving class emang enak ya anak kesana kesini. Tapi kalau dia itu kayak sudah dapat gambaran akan seperti itu lagi. Istilahnya yang moving cuma kelasnya, tapi aktivitinya ya lancar gitu. Yang ditemukan juga itu lagi, ya kan lo lagi gitu kan. Itu juga kan ada sesuatu yang membosankan ya. Saya sangat setuju. Jadi yang saya harapkan itu tadi kelas bapak itu kan punya alat-alat yang bisa digunakan terus gitu, yang bisa istilahnya kalau sederhana ya kita bermain apa misalnya minggu yang lalu kan itu alat-alatnya kan masih ada. Kalau yang
nggak suka nih saat kita mengeluarkan kegiatan pembelajaran misalnya gitu ya model yang ini, aku nggak suka, dia masih bisa punya kesempatan megang yang lain gitu kan, toh itu masih kegiatan yang topiknya juga sama di situ kan, seperti itu yang kayaknya kehilangan kita dari yang lalu, mungkin itu perlu kita aktifkan lagi seperti itu ya. Saya setuju sekali tuh, Luspar itu memang harus ada yang setelah selalu cepat gitu, dan jangan kalau kita bilang lo kan ada bu, itu kan ada belum apa sudah ditumpuk, enggak, Luspar itu bukan seperti itu. Jadi Luspar itu alat-alat yang disediakan dan biasanya itu memang ganti-ganti. Kalau belum saya udah tolong tahu ya di situ terus gitu, bukan itu yang diharapkan anak-anak ganti. Jadi saat dia masuk ke ruang kelas beda ruangnya, beda sekali. Bagus. Mungkin kalau ke depan kita pelajari dulu lagi kan, mungkin ini bisa jadi masukan kan, kita akan merencanakan juga akan ini kan studi banding itu menjadi satu yang reguler gitu loh di sekolah ya. Yang lalu kan kita sudah ke Green School, ini mungkin kita kemana, kayaknya Jawa Tengah itu bagus-bagus gitu. Nah ini coba kita telisik lagi sekolahnya Pak Fafa ini gitu kan, itu apa yang bisa diambil di sana dari Pak Fafa itu, apakah kita sepak pemahaman gitu kan. Tapi kalau untuk ide kreativitas, kalau sepintas tadi baik, tapi kita bisa pelajari lagi ya, siapa tahu bisa main-main ke sana gitu kan, seperti itu. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi, kalau ada nggak ya? Kalau nggak ada, saya minta satu orang untuk berefleksi hari ini di Deka, boleh berefleksi mengenai kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatannya hari ini itu kita mencari akar permasalahannya, yang pertama itu tentang anaknya. Mungkin dari Valeri sama Cisco itu yang menjadi sorotan utama kita hari ini, tentang bagaimana cara dia belajar dan menerima pembelajaran dari kita. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua itu tentang kreativitas sama ide-ide guru yang dikumpulkan selama ini. Ternyata kita dapatkan kalau ide-ide kita tuh masih belum cukup membangkitkan rasa senangnya anak buat mencoba hal itu, dan kita itu lebih cari ide yang lain buat itu tadi, membangkitkan rasa penasarannya anak mungkin untuk belajar, dan supaya mereka itu tidak terkesan monoton di kelasnya, boring gitu. Terus tadi masukan dari Bu Ida juga tentang media Luspar yang sudah Muslia bahas itu juga menjadi satu hal yang interest buat saya. Mungkin di kelas sometimes saya bisa kasih mainan yang beragam, tidak hanya satu activity. Biasanya kan anak-anak kan kalau di kelas web saya itu satu activity terus ya sampai selesai gitu kan, itu tadi yang saya dapatkan. Terus tadi tentang ini pengamatan untuk anak itu, bukan kalau yang sebelumnya tuh saya lupa tadi apa, tapi kata beliaunya sudah indikatornya itu sudah dapat muncul, belum muncul atau sudah muncul, itu tadi yang saya tangkap. Terus dari semua aspek harus ada dalam tujuan pembelajarannya. Jadi tidak terkesan anak itu harus bisa satu aspek saja. Jadi walaupun banyak aspek tapi tetap ada apa yang kita targetkan tadi. Itu sih yang bisa saya simpulkan sih, Miss. Itu aja. Kalau menurut Miss Deka, kegiatan ini untuk secara pribadi ini gimana nih, kegiatan PMU ini bagaimana? This is my first time ya, misalnya pertama kali ya. I think this is a good thing ya, untuk refleksi kita selama mengajar, selama kita memberikan apa yang kita bisa ke anak-anak, terus cara assess anak-anak juga biar kita tahu anak ini sifatnya seperti ini, jadi kita bisa bisa lebih menggodok lagi gimana cara kita mengajar, memberikan pemahaman ke anak-anak itu, apakah ada yang perlu di-upgrade atau tidak, itu bagus dalam kegiatan ini. Jadi kayak lebih berefleksi. Baik, jadi kita tutup, tapi sebelumnya saya akan menginformasikan kegiatan PMO dilakukan setiap 2 bulan ya. Jadi nanti yang next PMO itu akan dilakukan di bulan Oktober. Tanggalnya kita akan dilakukan di minggu keempat ya, kita sepakati minggu keempat. Dan harinya adalah hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat di minggu keempat setiap 2 bulan selama 1 tahun ke depan ini kita akan melakukan PMO. Kan itu hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu kan anak-anak
pulangnya lebih cepat. Jadi lunch nanti kita potong. Mereka sudah pulang sebelum lunch. Habis pembelajaran terakhir sebelum lunch itu mereka sudah di closing yang untuk primary. Jadi kan karena kita nggak mungkin melakukan di sana kan, jadi kita lakukan tetap di sini sehingga kita gunakan lokasinya ini lebih enak kan, nyaman. Terus anak-anak sudah dikondisikan, sudah di rumah masing-masing seperti itu ya. Jadi kita bisa bebas mulai jam berapa itu 11.30 ya, diharap bisa on time. Itu tadi kenapa makan siang guru juga kita sediakan cepat, jam 11 sudah ada, biasanya kan nggak ada ya, jam 11 sudah disediakan karena memang kita ingin on time gitu. Jadi nanti Oktober minggu keempat kita on time bisa berada di sini gitu ya untuk melakukan tempo. Nanti dengan kita mengerjakan tagihan-tagihan yang ada, kita akan sama-sama diskusikan, dievaluasi, direfleksikan seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Kita akan tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Kita menyelesaikan kegiatan ini dengan ucapan syukur. Kita sama-sama panjatkan ya. Dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita akan berdoa untuk menutup kegiatan ini. Doa selesai. Baik, terima kasih.